Cuplikan Power Puan episode kali ini. Ya, itu saya sangat bersyukur banget karena itu salah satu kelemahan saya. Gitu. Jadi memang kalau untuk pembagian kerja di rumah, mungkin kalau ibu-ibu pada umumnya ketika mau ke pasar dia akan bertanya, "Pa, mau makan apa?" gitu. Kalau saya enggak, "Pa, mau masak apa?" Yang tidak ingin diwariskan, jangan merasa sendiri. Jadi jangan merasa sendiri, jangan insecure. Kenapa sih Mbak? Ini ngingetin kamu ya. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng Dede di podcast Power Puan dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional di tanggal 22 Desember 2025. Kali ini episode Power Puan sangat istimewa. Jadi di sini bareng aku sudah ada ibu-ibu dari 3 generasi yang berbeda. Ada generasi baby boomer, ada generasi X, dan juga ada generasi milenial. Nah, oke, langsung saja dari 3 narasumber ini boleh memperkenalkan diri dan menyapa Sobat Puan di rumah. Mungkin dari Bu Ninu, silahkan Bu Ninu. Selamat pagi Sobat Puan, saya Ninu dari generasi baby boomer. Saya adalah ibu dari 2 anak dan nenek dari 3 cucu. Oke, selamat pagi Sobat Puan, saya Tika dari generasi X. Alhamdulillah saya mempunyai 3 orang anak yang 2-nya kembar. Biasanya dipanggil mami sama teman-teman anak saya. Oke, silahkan. Halo Sobat Puan, perkenalkan aku Jihan. Aku ibu dari 2 orang anak. Anakku masih kecil-kecil ya. Jadi sekarang fasenya lagi fase-fase padat, adaptasi juga, senang sih, fun gitu, tapi ya cukup lelah. Dan saya juga masih aktif bekerja sampai saat ini. Oke. Wah, ini kayaknya obrolannya bakal sangat seru nih. Mungkin kita bisa langsung aja tanya langsung ke 3 narasumber kita hari ini. Sebetulnya pengalaman pertama ketika ibu ini menjadi seorang ibu, sebetulnya siapa sih tokoh yang paling mempengaruhi dalam pengasuhan? Mungkin boleh dari generasi baby boomer nih. Baiklah, saya adalah akademisi ya. Jadi maksudnya saya lulus dari perguruan tinggi, lalu bekerja cukup lama sebelum memutuskan untuk menikah. Nah, siapa yang mempengaruhi saya dalam kehidupan selanjutnya dalam pernikahan itu adalah kedua orang tua saya, ayah dan terutama ibu saya, juga kakek saya dan nenek saya. Ya, mereka itu santai aja orangnya ya, tidak kuno waktu itu. Waktu saya lulus SMA sebetulnya banyak teman-teman saya yang udah disuruh menikah oleh orang tuanya. Tapi saya justru oleh keluarga besar didorong untuk terus menggapai pendidikan yang tertinggi yang saya inginkan. Saya sungguh bersyukur ya. Itulah sebabnya agak telat menikahnya di usia 29 tahun kayaknya. Wow. Nah, Nah, kemudian langsung pengen punya anak karena usia sudah tidak muda lagi. Diberitahu juga oleh kakek saya bahwa usia terbaik waktu itu tuh tahun 80-an. Jadi usia terbaik adalah tidak lebih dari 35 tahun. Jadi saya mengejar target ya. Umur 31 punya anak pertama, 34 punya anak kedua. Gitu ya. Jadi yang menginspirasi saya untuk bagaimana cara menjadi ibu itu adalah kedua orang tua saya sendiri. Wah, ini menarik ya Sobat Puan. Jadi Bu Ninu ini dari generasi baby boomer yang kita tahu sebetulnya justru
menikah sangat biasanya menikah di sangat muda gitu ya Bu ya. Tapi ternyata dari generasi baby boomer justru Bu Ninu menikah di usia 29 tahun dan melakukan apa tadi Bu? Apa nama maksud pemeriksaan kesehatan. Itu di tahun berapa tuh Bu? Itu pada tahun 1979. 79 sudah memiliki kesadaran perencanaan ya Bu ya terhadap menikah gitu ya, perencanaan punya anak gitu ya, dan sadar sama kesehatan. Nah gitu. itu saya baca dari buku-buku. Wah, oke. Nah mungkin ada bedanya nih sama generasi yang X gimana nih? Kalau Mbak Tika, siapa sih tokoh yang paling mempengaruhi? Untuk usia pernikahan saya sama Bu Ninu memang tidak beda jauh ya. Kebetulan waktu saya nikah itu di usia 26 tahun. Dan mungkin tidak seperti Bu Ninu yang ketika menikah terus periksa dulu. Kayaknya saya nggak sempet waktu itu. Karena memang 2 bulan setelah menikah langsung hamil. Jadi nggak ada kesempatan untuk mereksa itu, kaget juga sebenarnya kan. Tapi terencana ya punya anaknya. Terencana. Memang waktu itu saya pengen ingin cepat punya anak karena usia 26 itu tadi. Jadi ingin cepat punya anak, terus jadi tidak AKB sama sekali, tapi memang terencana karena ada kekhawatiran waktu itu orang tua saya itu 7 tahun tidak punya anak. Jadi memang dari situ agak kekhawatiran, katanya keturunan, katanya takut nanti, biasanya kalau orang tua kayak gitu anaknya juga seperti itu. Tapi di luar dugaan ternyata tidak. Saya sangat subur. Saya sangat subur, 2 bulan setelah menikah langsung hamil. Nah karena waktu itu saya tinggal sama nenek saya, ketika melahirkan, jadi memang yang sangat berkontribusi mempengaruhi saya ya untuk pengasuhan anak yang pertama ini, itu nenek saya. Karena beliau yang mengajarkan gimana cara memandikan bayi, karena kan kita tidak ada ART nih, tidak ada asisten, jadi memang cara memandikan bayi, cara ngebedong, terus nyusuinnya tuh harus seperti apa, itu nenek saya. Oke. Jadi beliau yang, karena saya cucu pertama soalnya, jadi saya sangat disayang oleh nenek dan kakek saya. Jadi begitu saya melahirkan langsung diambil sama beliau, sudah tinggal di rumahnya beliau. Akhirnya itu beliau yang mengajarkan semuanya. Oke. Gitu. Mungkin kita langsung tanya ke generasi yang paling terbaru, enggak ya? Masih ada generasi Z ya, tapi mungkin dari generasi milenial nih yang masih punya balita gitu kan, masih fresh banget nih. Boleh ceritain nggak sih pengalamannya atau tokoh yang paling berpengaruh? Boleh. Ini lagi tarik nafas dulu ini. Nanti boleh di-cut aja ya. Untuk tokoh dulu ya. Kalau tokoh sebetulnya saya agak banyak. Karena kan ada ibu. Terus juga waktu pertama kali melahirkan itu dibantu oleh kakak ipar saya yang kebetulan bidan. Jadi tiap hari yang mandiin anak, yang mandiin bayi, saya juga masih pemulihan, itu selalu kakak ipar. Kakak ipar, terus orang tua ya. Kemudian juga orang terdekat, karena kebetulan lingkungan rumahnya itu cukup berdekatan sama keluarga, jadi support sistemnya ada lah ya gitu. Nah cuman mungkin cirinya adalah begini, karena support sistemnya banyak, yang dari ini ya ibu-ibu tradisional gitu ya, mungkin kita bisa sebutnya, atau generasi sebelum milenial, itu kan banyak tuntutan ya untuk menjadi ibu. Kita kan nggak pernah tahu diajarin jadi ibu, karena itu nggak ada pelajarannya sama sekali, nggak ada modulnya sama sekali. Udah aja kayak Mbak Tika tadi, langsung begitu lahir kita langsung praktek dengan bayi, kita ngelihat caranya gimana, kita juga dibantu sama orang. Informasi, narasi-narasi dari sosial media juga banyak. Ternyata itu banyak yang bertolak belakang juga sama ajaran nenek moyang. Kita nyebutnya apa sih, nenek moyang generasi sebelumnya atau apa? Nah itu sih, jadi ciri-cirinya di generasi milenial itu begitu.
Nah, itu yang di rumah ya, itu di ruang yang kecil di kampung gitu ya. Tapi kalau misalkan udah keluar dari rumah, itu juga cirinya beda lagi. Kita disuruh cepat gitu ya, beradaptasi dengan cepat, tapi ternyata di luar itu fasilitas masih minim. Ya, jadi fasilitas untuk menyusui misalnya. Ya, jangankan di tempat di ruang-ruang publik, bahkan di kantor juga itu kadang kan nggak sensitif terhadap ibu yang punya balita gitu. Terus juga kebijakannya mungkin belum mengakomodir, misalnya melakukan perjalanan ke kota lain dengan membawa balita, itu seperti apa mekanismenya kayak gitu. Dek, aku tadi kok belum sempet ya cerita tentang punya bayi. Gitu ya. Boleh Bu Nino. Jadi saya juga melihat ya bagaimana nenek kakek saya itu mendidik orang tua saya. Ketika ibu saya misalnya mulai punya saya dan adik-adik saya ya. Jadi saya mengikuti. Satu, saya memang ingin dan dididik untuk mampu kayak memandikan bayi dan sebagainya ya, untuk mampu sendiri. Meskipun waktu itu saya tinggal sama orang tua ya. Nah, juga kalau malam itu didikan nenek bahwa yang lebih bertugas mengurus bayi adalah ayah saya. Begitu juga mereka, ayah saya dan ibu saya mendidik kami. Termasuk kalau kita udah tahu ya. Tapi kalau untuk suami gitu kan, dia berasal dari keluarga lain. Jadi ya agak-agak ada kekagetan, terutama bagi keluarganya ya, bukan keluarga saya. Itu aja. Itu menarik sih Bu, maksudnya ternyata pembagian peran atau itu kan juga dipengaruhi oleh pengasuhan sebelumnya gitu ya Bu ya. Pengasuhan misalnya karena dari keluarganya Bu Ninu turun-temurun memang sudah mengajarkan kalau misalnya peran rumah tangga itu bareng-bareng gitu kan, antara laki-laki dan perempuan, termasuk mengurus anak gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Tika nih, ada nggak sih pembagian peran di rumah ketika dalam mengurus rumah tangga atau mengasuh anak? Alhamdulillah, saya mendapatkan suami yang pintar memasak. Itu saya sangat bersyukur banget, karena itu salah satu kelemahan saya. Gitu. Jadi memang kalau untuk pembagian kerja di rumah, mungkin kalau ibu-ibu pada umumnya ketika mau ke pasar dia akan bertanya, "Pa, mau makan apa?" gitu. Kalau saya enggak, "Pa, mau masak apa?" Itu yang menarik ya. Itu yang terjadi di rumah tangga kami. Jadi memang pembagiannya biasanya pokoknya dia masak sama bersih-bersih rumah. Karena dia bersih banget kalau mau bersihin rumah dibandingin saya. Kalau gitu. Mbak, deket loh Mbak rumahnya. Jadi memang suami saya itu jadi tugasnya masak. Tapi kalau dia habis masak, dapur kayak kapal pecah. Gitu. Itu tugas saya biasanya, merapihkan gitu. Tapi kalau untuk ngepel, nyapu, dia lebih suka itu. Dia lebih suka itu sama memasak. Jadi mungkin memang kami pasangan yang saling melengkapi. Karena saya nggak bisa masak, jadi dikasih jodoh yang bisa memasak gitu. Jadi memang pembagiannya sudah, kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut suami saya, tapi kalau menurut saya itu sudah cukup adil. Kalau sekarang ya, saya ke anak-anak saya itu selalu menganjurkan, ya nggak apa-apa dia main boneka kayak gitu, itu nggak apa-apa, karena walaupun dia anak laki, suatu hari dia akan punya anak. Gitu. Itu yang peran gendernya memang tetap harus kelihatan ya. Maksudnya nggak harus yang laki-laki nggak boleh gendong main boneka, laki-laki nggak boleh masak-masakan kayak gitu. Jadi pengasuhannya juga selain tadi peran rumah tangga, ternyata dalam pengasuhan pun juga berdua ya, bareng-bareng gitu ya. Oke. Mungkin dari generasi milenial ada perbedaan? Dari pola pengasuhan ya. Kalau pola pengasuhan saya tadi lupa. Yang pertama itu benar-benar pas flashback anak pertama.
Yang anak kedua ini rupanya lain lagi, mungkin karena sudah apa ya, sudah terlatih gitu ya barangkali antara saya dan pasangan gitu ya. Nah kebetulan yang anak kedua ini tiap kali mandi bapaknya yang mandiin. Jadi karena kebetulan yang anak kedua itu kan sesar, jadi pemulihannya mungkin agak lebih lama karena kebetulan sudah pisah rumah juga sama orang tua di kampung dan berpindah ke dekat-dekat Jakarta gitu ya. Jadi hanya berdua. Kebetulan juga sama kayak Mbak Tika, suamiku hobi masak Mbak Tika. Apalagi kalau dia lagi stres, jadi pengalihannya itu masak gitu ya. Ini stres aja dia. Tapi ya nggak gitu juga. Tapi kalau stres kerjaan ya Mbak, bukan stres yang bagaimana ya. Kalau stres kerjaan di luar gitu ya, banyak tuntutan, pasti tuh dia masak gitu. Dan masaknya tuh bener-bener nggak masak yang sesederhana kalau saya cuma masak tuh sederhana itu gitu ya. Kalau dia tuh memang bener-bener kompleks gitu loh. Bikinnya tuh masakan-masakan yang emang kompleks banget lah bumbunya. Menunya banyak. Menunya banyak. Pokoknya dimasak aja untuk banyak orang gitu. Ya, pokoknya gitulah ya. Kalau lagi stres tuh dia pasti rajin banget masak gitu. Kayak gitu. Apa bagian peran ya gitu. Terus apapun yang nggak bisa aku lakukan, pasanganku yang lakukan. Apapun yang dia nggak bisa, berarti aku yang lakukan. Begitu aja. Jadi bagi-bagi peran gitu Bagi-bagi ya. peran, iya. Nah, tadi Jihan terus juga Mbak Tika juga ceritain soal pengalaman jadi pertama kali menjadi ibu itu kan kayak dar-der-dor banget ya. Maksudnya kayak, apa ini nggak ada yang ngajarin gitu. Boleh nggak sih diceritain nih tantangan waktu pertama kali menjadi seorang ibu itu apa? Dan siapa yang pertama kali di reach out gitu, atau siapa orang yang menjadi support system yang ditanya ini harus ngapain, ini harus gimana gitu, itu siapa? Mungkin dari milenial dulu nih. Gantian ya. Gantian. Tantangan terbesarnya ya pertama kali tentu sesederhana kita bangun pagi. Itu tuh udah ribet banget. Udah rumit banget gitu, sesederhana bangun pagi yang dulu belum ada anak sesuka hati gitu ya. Sekarang begitu bangun udah harus juga ngurusin anak. Belum lagi kalau keluar bekerja, yang di pikiran itu pasti nanti gimana ya anak di sana, kalau ngikut ruangannya aman nggak ya kayak gitu, buat dia nanti nyaman nggak ya kayak gitu. Harus itu tuh sudah kayaknya emang dipaksa untuk memikirkan banyak hal sekaligus gitu dalam satu waktu gitu. Nah itu sih tantangan terbesarnya. Dan itu tuh kalau dilakuin rumit deh. Oke. Dan siapa yang di reach out? Siapa ya? Pasangan sih ya. Paling ngeluh, bukan nanya ini gimana, enggak. Banyak ngeluh aja kayak capek gitu. Iya nggak apa-apa, sabar gitu ya, dijalanin pelan-pelan, nggak usah buru-buru gitu. Ya minta support aja sih sebenarnya sama pasangan, karena yang paling deket dia. Begitu. Oke, mungkin dari generasi X boomer dulu nih. Generasi baby boomer, sorry. Ini pertama kali punya anak ya. Iya, jadi pertama kali itu kan kayak ini apa gitu mungkin. Nah, mungkin saya itu nasibnya cukup baik. Karena waktu itu saya masih diminta ikut di rumah orang tua. Ya, meskipun bangunannya terpisah ya. Nah, jadi dan ayah saya itu ambisius ya tentang anak-anaknya ya. Jadi itu saya harusnya tuh sebisa mungkin saya membagi dua antara anak dan pekerjaan. Jadi tidak boleh mengutamakan satu dan lainnya supaya sukses. Jadi ibu saya dan adik-adik saya yang udah ada yang kuliah gitu-gitu tuh, mereka itu kan anak pertama ya, cucu pertama. Jadi mereka very excited. Ayah saya juga udah pensiun, sehingga mereka menjamin bahwa mereka bisa menjaga anak saya. Waktu itu Jakarta itu nggak se-crowded sekarang. Dan rumah saya itu di Kebayoran yang paling depan, ya, dekat Masjid Agung Al Azhar.
Jadi ke tempat kerja saya yang hanya sekitar HI itu satu kali naik bis aja. Dan enggak yang rame. Jadi itu cepat sekali dan pulang bisa jam 4 persis atau kadang-kadang kurang udah dokter udah bilang, Nino pulang aja, kamu kan punya bayi, pulang aja, udah nggak ada pasien dan sebagainya. Jadi itu sangat menyenangkan, support itu datang dari keluarga, ya keluarga saya terutama, dan juga lingkungan kerja saya. Karena waktu itu saya bekerja di keluarga berencana, ya bukan BKKBN ya, beda ya Bu ya. Beda dong. Ya, nah itu sangat kecil lingkungannya dan perhatian satu sama lain dan mengutamakan hal-hal yang kualitas begitu. Jadi saya sangat bersyukur waktu itu begitu. Jadi support system yang utama adalah keluarga sendiri, bapak, ibu, adik-adik saya, ya, juga teman-teman di tempat kerja. Jadi sebenarnya menjadi seorang ibu itu butuh support system di seluruh lingkungan gitu ya Bu ya, dari keluarga, dari yang lingkungan terkecil, keluarga, tapi juga sampai ke tempat bekerja ya Bu ya. Jadi memang itu kalau enggak nanti bisa tadi ya Jihan ya overload, stres karena jadi kayak harus berbagi gitu kan, ini mikirin itu. Nah mungkin dari generasi X nih Mbak Tika boleh diceritain pengalamannya. Mungkin saya nggak beda jauh sama Bu Nino ya, karena tadi saya tinggal di rumah nenek saya dan saya cucu pertama dan itu anak pertama. Jadi kebetulan waktu itu anak saya laki-laki dan kami itu 2 bersaudara ini perempuan. Jadi orang tua saya tuh seneng banget gitu kan punya cucu laki-laki. Dan itu support system di keluarga itu memang, jadi orang tua saya tuh hampir tiap hari ke rumah nenek saya cuma mau ngelihat cucunya. Dan alhamdulillah saya punya 3 orang anak tapi tidak pernah begadang kalau malam. Itu yang saya agak bingung ya, karena dari bayi itu mereka bertiga itu sudah yang malam tidur, bangun subuh, pagi melek gitu, maksudnya nggak yang kayak orang-orang kan bayi katanya malam begadang terus pagi baru tidur. Enggak, saya tidak pernah merasakan itu. Oh, anak-anak begadang itu maksudnya bayi nggak? Bayi, iya kan biasanya kan bayi melek Bu malam hari kan, terus pas siangnya baru tidur aja. Jadi kan kitanya si ibunya jadi capek, tapi enggak. Saya juga nggak ngerti. Pokoknya 3 orang anak saya ini saya tidak pernah merasakan begadang. Jadi dari bayi itu sudah yang malam tidur paling nyusu, terus tidur lagi. Jadi memang tidak rewel. Dia mungkin anak-anak saya tahu kesanggupan orang tuanya itu seperti apa gitu. Baik, anak-anaknya baik. Jadi mereka tahu, oh nih orang tua saya nggak bisa begadang nih, karena saya juga nggak bisa begadang. Jadi tidak pernah merasakan itu. Dan ya itu yang pasti suami ya yang menjadi orang yang terdekat. Yaitu mungkin kayak Tajihan, kalau buat ditanya dia juga nggak tahu karena sama-sama kita baru tumben punya anak kan. baru jadi memang cuma keluh kesah, paling capek, paling dia mijitin karena dia suka mijitin juga. Enak ya, komplit ya. Paling dia mijitin, ya sabar, emang kayak gitu jadi ibu. Kalau misalnya kayak payudaranya bengkak kayak gitu kan, kalau lagi nyusuin, ya nggak apa-apa, sabar kayak gitu, karena memang suami saya tingkat kesabarannya jauh daripada saya. Kelihatan Mbak. Oke, tadi kan udah ngomongin soal tantangan dan support system ya dari lingkungan sekitar. Nah ini tuh kita balik ke ngomongin personal nih, ibu-ibu ini nih, sebetulnya apa sih hal yang paling melelahkan secara mental menjadi seorang ibu? Apa sih? Mungkin Bu Nino kayaknya udah ya, secara mental. Iya, ya. Secara mental yang paling melelahkan. Apakah tadi misalnya kalau dari Jihan bangun paginya susah gitu kan? Enggak. Atau ketika anak tadi rewel gitu, atau apa sih Bu mungkin yang paling bukan sok ya.
Tapi ketika kamu tanya begitu, kan saya memikirkan apa yang paling melelahkan Iya. ya. Saya pikir kalau saya kenapa ya nggak ada, mungkin ada eagerness ya to have a baby ya. Jadi kayaknya Iya. emang pengen banget punya anak. Iya. Jadi anak itu bukan sesuatu yang membebani ya, meskipun nangis kayak apa gitu ya. Dan karena memang enak sih ya ditinggal deket orang tua, deket adik-adik yang juga eager lihat bayi gitu ya. Jadi banyak yang pengen gendong, banyak yang pengen bantu gitu ya. Jadi saya kok tidak merasa ada kelelahan ya. Kelelahan. Juga kan kalau secara fisik juga kan ayah ibu saya mendorong saya fokus aja bekerja. Bekerja fokus aja karena anak-anak sama kita. Kalau ada apa-apa deket jaraknya. Papi bisa bawa anak kamu ke kantor, kamu bisa pulang dalam 10-15 menit. Ya. Mungkin itu ya keuntungannya. Kalau saya sekarang rumahnya jauh banget ya. Jadi mungkin berbeda. Iya. Dari Mbak Tika nih mungkin apa sih kalau diinget-inget nih gitu pada saat punya anak tuh sebetulnya ada nggak sih hal yang sangat melelahkan gitu? Momen-momen pada saat apa sih kayak? Mungkin bener apa kayak Bu Nino bilang, saya juga bingung jadinya nih. Kelelahannya itu di mana? Karena ada yang bilang anak kalau kita pulang kerja ya, anak itu obat capek yang bikin capek katanya. Nah, jadi memang secara kok dibilang kelelahan, malah enggak ya. Saya tuh kalau sama urusan anak tuh enggak ada rasa lelah. Pokoknya senang aja gitu. Apalagi kayak sekarang nih kan anak saya yang paling kecil kelas 5 SD. Yep. Itu kalau mereka kan kita Senin sampai Jumat udah kerja. Pagi saya juga jadi tukang ojek nih. Kalau pagi nganter mereka sekolah, langsung saya ke kantor. Terus nanti ditambah lagi Sabtu Minggu itu mereka ada ekskul. Jadi tukang ojek lagi kan. Saya nih. Jadi memang tidak ada liburnya, hampir tidak ada liburnya. Sabtu Minggu mereka ekskul atau mereka harus kerja kelompok atau bikin apa, kita juga harus jadi garda terdepan yang harus pokoknya nganterin mereka ke sana ke sini gitu. Tapi memang itu seneng gitu. Iya. Itu seneng, saya seneng karena memang kalau saya berpikirnya nganter anak terus ngelihat dia terkadang kayak anak saya yang perempuan tuh drum band dia, mami jangan pulang ya. Tadi saya sempat berpikir gini, kok kenapa nih dibully apa dia sama temen-temennya gitu kan. Di pikiran saya udah langsung jelek, tapi ternyata enggak, ternyata dia kepingin dilihat sama maminya. Ini loh dia kalau lagi latihan performnya kayak gini, kayaknya gitu ya saya tangkap. Oh dia pengen, tadi mami lihat aku nggak gitu. Oh dia ternyata pengen dilihat. Dan jadi dari situ jadi merasa ada kebanggaan. Oh ya saya dibutuhkan ya gitu sama anak saya. Walaupun cuma duduk nonton melihat aja gitu kan, dia kan udah senang. Karena kalau melihat mereka senang kan sebagai orang tua pasti kita senang. Sebenarnya kebahagiaan orang tua tuh ya Bu ya, kalau apalagi ibu nih udah yang anaknya udah menikah, kebahagiaan itu kalau ngeliat anak kita senyum, kita juga senyum gitu. Jadi ya itu dipakai dibilang obat capek yang bikin capek. Jadi walaupun kita capek pulang kerja tapi ngeliat anak kita senyum terus dia cerita, tadi aku di sekolah gini, itu seneng gitu. Apalagi kalau mereka mau menceritakan semuanya, karena 3 anak saya ini selalu menceritakan apapun yang terjadi di sekolah atau di tempat dia yang tidak ada sayanya. Ketika pulang kayak udah setoran cerita gitu. Udah ngomong tadi aku kayak gini loh Mi sama temanku. Jadi kita kenal semua sama teman-teman anak kita itu. Gitu. Jadi ya dibilang lelah enggak. Yang pasti kalau melihat mereka tersenyum itu penat kita yang dari jam 8 sampai jam 4 di kantor itu Hilang gitu ya. hilang gitu. Masalah berat apapun kalau ngeliat anak tersenyum biasanya. Jadi kebahagiaan anak itu kebahagiaan seorang ibu gitu ya. Mungkin kalau dari generasi milenial nih bisa paling beda nih. Oke, ini kayaknya ceritanya menarik nih, boleh. Menarik semua sebetulnya, cuman kan karena ada di ruang dan waktu yang berbeda gitu ya. Tadi di generasinya Bu Ninu masih banyak support system gitu ya.
bahkan waktu masih bayi gitu ya, anak tuh bisa dititipin ke orang terdekat ya Bu ya, bukan kita nitipin, bukan, tapi mereka kayak sini biar sama Iya, saya betul. aja, jadi kayak gotong royongnya itu masih Terasa, kuat iya. gitu. Itu dulu waktu di Cirebon. Tapi begitu udah pindah ke kota gitu ya, itu rasanya udah lain. Tidak ada support system yang seperti di kampung lagi, karena kan nggak ada saudara terdekat gitu ya. Terus juga kan orang-orang yang di tempat saya yang sekarang itu kan banyaknya perantauan ya. Dia juga sama survive gitu untuk hidup di kota orang gitu. Nah, jadi ya individualis gitu kan. Masih terasa sangat individualis, dan kitanya juga kan jadi harus lebih satu lebih lelah tentunya. Ya, tadi hal yang paling melelahkan saya udah pikir nih. Oh iya, sebetulnya beban pekerjaan sama karena anak kan, karena ngurus anak. Satu sisi kita harus bekerja karena realitanya emang menuntut kita bekerja gitu. Padahal kalau di kampung udah fokus aja ke anak gitu ya. Fokus aja ke anak, karena kan ada orang yang inisiatif untuk biar sama ibu saja, biar sama kakak saja, itu tuh masih ada. Tapi begitu udah pindah di kota itu tantangannya begitu. Jadi mikirin anak, kalau kerja juga nih pasti kan yang dipikirin anak, bener nggak? Apalagi kalau udah jam-jam sore, duh dia lagi apa ya? Udah di sini nih orangnya, tapi pikirannya tetap aja ke anak. Jadi mungkin itu ya, kan pengennya dia selalu hadir. Kita juga pengen melihat pertumbuhannya dia gitu ya, tumbuh kembangnya. Waktu itu tidak akan balik lagi. Makanya itu sih yang bikin lelah ya, kayak kita pengen hadir full gitu ya, fully hadir buat anak gitu. Tapi realitasnya kita disuruh bekerja, itu yang melelahkan bagiku. Ya, terima kasih Jihan sudah sharing soal tantangannya dan soal kelelahannya menjadi seorang ibu di generasi milenial gitu ya. Kalau dari tadi kan kita ngomong nih soal anak, soal keluarga, soal support system gitu. Nah, kalau untuk pribadi nih dari ibu-ibu ini gitu, sebetulnya ada nggak sih cara-cara khusus merawat diri sebagai seorang perempuan gitu kan, di tengah kesibukan menjadi seorang ibu dan juga seorang ibu yang bekerja? Karena kan tadi tuh fokusnya ada bekerja dan juga ngurus anak gitu. Tapi ada nggak waktu atau momen ibu-ibu ini merawat diri? Dan apa biasanya yang dilakukan? Ini yang dulu apa yang sekarang, apa yang dari dulu sampai sekarang? Dari dulu sampai sekarang sih Bu, karena kan punya anaknya dari dulu sampai sekarang ya. Mungkin Bu Ninu bisa sharing juga kalau dulu pada saat anak masih kecil gitu kan, apa yang dilakukan Bu Ninu, atau setelah dewasa atau anak udah sudah tidak lagi satu rumah dengan Bu Ninu gitu. Sebenarnya apa sih hal yang dilakukan untuk merawat diri gitu ketika sibuk menjadi seorang ibu dan bekerja? Saya sih kayaknya nggak ada effort khusus ya Dek ya. Sejak masih belum menikah, masih mahasiswa, yang saya ingat ya, saya hanya butuh gunting rambut ya, dan itu juga saya nggak peduli tuh, bisa kadang-kadang digunting ibu saya, ayah saya. Ya kalau nggak sempat ke salon juga saya milih yang biasa-biasa aja, bukan yang mahal ya. Saya nggak biasa spending much money untuk hal-hal kayak gitu. Dan saya ngerasa juga tuh saya tuh ngerasa nggak bisa dandan gitu ya. Jadi dari dulu tambahannya setelah SMA dan mahasiswa itu cuman lipstick sama eyeliner aja, sama bedak saya juga bedak bayi sampai sekarang ya. Jadi itu aja ya. Juga diet juga yang nggak keterlaluan lah. Tapi karena saya baru diet itu ketika saya tahu saya diabetes 12 tahun yang lalu. Nah, itu membuat saya memang harus sangat selektif memilih makanan ya. Itu aja.
Iya iya iya. sampai sekarang ya. Kalau me time Bu, misalnya kayak waktu jadi seorang ibu kan kayak kalau pengalamannya Mbak Tika atau Jihan itu kan kayak sibuk banget gitu. Kayak ada nggak sih momen-momen dimana kayak atau ibu punya waktu sendiri untuk me time, misalnya kayak mau makan sendiri kah, nonton, pergi ke bioskop atau belanja atau liburan gitu Bu, tanpa anak-anak, Mungkin tanpa karena suami. gini ya Dek ya, Hmm. karena kan ayah, kakek, nenek, ibu saya itu mendorong saya itu untuk berkarir ya, yang saya mau, Iya. ya yang saya mau. Dan mereka mendukung sekali itu ya. Jadi saya itu kalau kerja itu benar-benar fokus. Iya. Dan di rumah juga kalau malam, saya bisanya tuh kerja di rumah tuh malam hari, ya malam hari gitu ya. Jadi yang selebihnya itu ada rasa guilty karena udah spending so much time di kantor, di malam hari gitu loh, tahu nggak? Nah jadi memang kayaknya kalau me time saya yang juga jarang itu adalah pergi berdua sahabat yang terdekat gitu loh ya. Iya. Gitu pergi apa aja deh, makan gitu ya, atau misalnya yuk ke sana lihat-lihat, tapi itu juga jarang karena lebih baik saya dengan keluarga, dan saya tuh orangnya memang orang yang seneng di rumah. Oke. Iya iya iya. Itu ngatur-ngatur gitu aja. Itu me time ya. Iya. Ngatur-ngatur atau manggil sahabat yang bisa apa gitu. Dia apain lagi nih gitu ya. Nah, itu saya lebih asik daripada, saya bukan orang yang suka ke mall atau apa-apa gitu. Iya iya. Tapi itu juga bisa jadi bagian me time-nya Bu Ninu kan? Maksudnya kayak ketemu sahabat atau tadi kayak ngatur-ngatur di rumah Iya, apa atau nih? misalnya saya ngundang sahabat Iya. gitu ya. Misalnya hari apa gitu saya ngundang 2 atau Iya, 3 orang yang seminat gitu ya, baik dalam pemikiran apa gitu, makan apa itu namanya antara breakfast dan lunch ya, brunch atau makan siang gitu. Saya seneng menjamu orang. Itu me time saya. Iya, oke. Menarik ya. Mungkin dari Mbak Tika ada yang berbeda me time-nya apa nih kalau dari generasi X atau merawat diri gitu? Apa ya? Setelah menjadi seorang ibu tuh ngapain sih? Merawat diri ya mungkin waktu sebelum nikah ya. Waktu sebelum nikah memang ada saya dibilang budget khusus kayak salon, misalnya facial atau krimbat. Saya paling senang krimbat. Zaman sebelum nikah nih, sebelum nikah. Ya, sebelum nikah. Nah, ketika nikah dan langsung punya anak, saya juga lupa sebenarnya kapan terakhir saya ke salon. Jadi kalau waktu anak-anak masih kecil, karena saya yang paling kecil kan kembar ya, jadi memang hampir tidak punya waktu untuk sendiri, kecuali saya ada tugas luar kantor, luar kota. Nah itu me time kadang-kadang buat saya. Padahal itu kerja ya. Sebetulnya itu bekerja ya Bu, bukan healing. Jadi itu bisa dibilang itu me time-nya saya ketika disuruh dinas keluar kota itu me time. Tapi ketika anak-anak sudah besar, sekarang kan udah 11 tahun ya, jadi udah yang mereka sudah bisa ngapain sendiri, semua udah bisa sendiri. Palingan karena rumah saya lintas provinsi dari kantor, jadi memang sebulan sekali saya pasti mijit. Oke. Mijit atau dipijit? Dipijit. Kalau mijit orang ya. mijitin orang. Saya jadi selalu manggil, ada tetangga itu ya, tukang pijit. Itu me time yang buat saya itu enak banget ya. Nikmat ya. Jadi nggak perlu, benar kata Bu Ninu, saya juga bukan tipe yang suka ke mall Bu, karena rame banget dan bikin saya pusing kalau ke mall. Jadi saya lebih senang itu, habis itu tidur udah selesai gitu. Maksudnya sesimpel itu kenikmatan kita tuh untuk bisa menikmati hidup, ya udah dipijit terus tidur, udah itu udah nikmat banget ya. Itu yang kalau sekarang ya, kalau waktu mereka masih kecil sih nggak punya. Kalau sekarang
udah bisa menikmati jalan berdua suami. Jalan ke sana yuk berdua aja. Kayak gitu tuh udah kok beda ya gitu nikmatnya, kok terasa banget jalan berdua cuma makan bakso doang nih padahal sama suami, tapi kok rasanya kayak, makanya kalau kata anak-anak ini berdua bucin banget sih gitu. Suka dibilang kayak gitu sama anak-anak karena memang pas mereka udah lebih besar, udah kita berdua jadi lebih banyak quality time. Gitu. Oke, jadi sebenarnya banyak ya yang harus dibagi ketika udah jadi seorang ibu, banyak banget gitu ya. Ada me time, ada kerja time, ada family time, tapi juga ada pasangan gitu kan. Nih me time-nya tadi kalau Mbak Tika kan kayak rutin sebulan sekali pijit gitu kan. Mungkin kalau dari generasi milenial nih, kira-kira me time dan merawat dirinya tuh ngapain sih dan kapan gitu? Karena kan kalau merawat diri tuh sebetulnya nggak cuma soal fisik ya, tapi juga kan mental dan sosial gitu. Boleh? Oke. Sebelumnya aku mau nanya dulu, ya kalau dirimu generasi Z, milenial ya? Sorry. Oh Z sih. Z sih ya, enggak sih. Milenial. Enggak alpha. Serius, kamu milenial? Iya, milenial. Oh sorry, bukan Gen, ya aku pikir Gen Z, sorry. Ya nggak apa-apa sih kalau aku dibilang Gen Z, emang semangat aku masih Gen Z. Aku pikir Gen Z, soalnya akan kontras banget sama Bu Nino. Kayak milenial aja kontras kan deh. Maksudnya kayak perkembangan ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang ya, sesuai dengan eranya gitu, zamannya gitu ya. Kayak Bu Nino tadi me time-nya tapi tetap harus manggil teman, terus kayak bukan bener-bener buat diri sendiri, tapi emang begitu gitu kayak dibentuknya gitu kan. Betul. Terus Mbak siapa? Mbak Tika juga pijit kan, ada orang lain juga gitu. Kalau aku ya, kalau aku untuk me time pergi sendiri kemanapun, pokoknya pergi sendiri. Aku nggak tahu mau kemana. Yang jelas aku pengen bernafas dulu nih gitu, pengen berhenti sejenak dulu gitu, pengen bernafas dulu, pengen berhenti dulu. Aku pergi kemanapun, aku juga nggak tahu tujuannya apa, yang penting aku berjalan. Memang seperti itu. Jadi nyari apa ya, nyari tempat yang kayak bisa dengerin suara air mengalir kayak gitu loh. Tapi aku juga nggak tahu kalau di tempatku di mana ya. Jadi ya udah aku jalan aja, sepanjang jalan ya udah ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Kadang-kadang kan kita lupa ngobrol sama diri sendiri tuh, sebenarnya kita pengennya apa sih gitu, butuhnya apa gitu. Oke. Menarik ya, dari obrolan ini tuh ternyata memang banyak sekali ya, terlihat sekali gitu loh cara perbedaannya dari generasinya Bu Ninu, Mbak Tika dan ke generasinya Jihan gitu, gimana caranya me time atau merawat diri ketika sudah menjadi seorang ibu. Nah, ngomongin soal menjadi seorang ibu nih, sebetulnya dari pengalaman ketiga generasi ini ketika menjadi seorang ibu, pelajaran apa sih yang yang ibu-ibu punya, yang ingin ibu wariskan kepada generasi berikutnya terkait pengasuhan atau menjadi seorang ibu? Sebetulnya apa sih yang ingin diwariskan gitu ke generasi berikutnya, dan apa yang tidak ingin diwariskan atau ditinggalkan gitu? Mungkin yang ini dulu ya, yang apa yang ingin diwariskan. Tapi itu kayaknya mungkin memang gitu ya. Dulu saya mendapat support system dari keluarga, maka saya dan suami juga ingin memberikan itu kepada anak-anak kita. Jadi nilai yang mandiri, baik laki baik perempuan ya, itu adalah nilai yang saya ingin berikan, bahwa laki-laki dan perempuan harus bersama-sama, tidak ada bedanya, mereka harus saling mendukung demi keluarga. Itu yang paling saya ingin garis bawahi ya, mereka mempunyai apapun yang sama aja. Gitu. Nilai itu yang ingin saya wariskan dan tekankan pada keturunan saya. Oke. Iya, karena itu tadi sebetulnya dari pengalaman Bu Ninu bahwa
hal-hal yang didapatkan oleh Bu Ninu dulu gitu ya, dari keluarga, dari kakek, dari orang tua, itu tuh hal yang sangat bermanfaat gitu ya Bu ya, berdampak sekali di Bu Ninu. Kayak itu support sistemnya Bu Ninu gitu, bisa tetap fokus kerja, bisa tetap juga ngurus anak dengan tenang gitu ya. Jadi sebetulnya Bu Ninu ingin mewariskan itu gitu kan. Tapi kan susah ya. Tapi kan susah ya, Be. kondisinya, Iya, karena gitu. tadi ya, karena perkembangan zaman juga, mungkin juga secara informasi, akses, pilihan-pilihan tuh mungkin ya kalau sekarang tuh jadi lebih banyak gitu ya. Jadi menjadi kayak gap ya. Cucu saya aja udah jago loh itu. Saya tanya ini gimana Naya, gimana? Yang 4 tahun aja udah bisa macem-macem gitu ya. Aduh. Iya, karena banyak yang berubah ya Bu ya, dari teknologi iya. dan yang lainnya, ada akses gitu, informasi. Mungkin dari generasi X nih, apa sih, kalau tadi kan Bu Ninu ada soal hal yang tidak dilakukan tuh kayak harus lebih perhatian gitu ya ke anak gitu. Kalau aku ya lebih mungkin lebih menyerahkan ke anak. Jadi gini, karena waktu zaman aku tuh banyak kan diatur, ya kan, banyak kan diatur sampai saya aja kuliah, mohon maaf nih, tidak sesuai dengan keinginan. Jurusannya tidak. Saya tuh sebenarnya pengen perawatan Bu, pengen jadi dokter, pokoknya di kesehatan. Tapi jadi IT. Nyambung ya, mana? Keuangan. Mungkin nggak nyambung pokoknya hidup nih. Jadi memang saya selalu bilang apapun yang menurut kamu baik, menurut kamu nyaman, ya itu. Gitu. Kami orang tua hanya mensupport. Itu yang saya pengen wariskan. Jadi nanti mereka ke anak-anaknya juga harus seperti itu. Gitu. Jangan harus berpikir orang tua itu, walaupun orang tua itu lebih dewasa, lebih tahu segalanya, tapi belum tentu anak itu nyaman. Jadi hal itu yang memang saya tekankan ke anak-anak. Jadi kalau ada apapun pilihan kayak sekolah atau apapun, kamu mau ikut nggak, kamu mau nggak, selalu saya akan bertanya itu dulu. Kalau dia bilang aku nggak mau, oh ya sudah, aku mau, ya sudah. Jadi orang tua ini hanya support aja, tidak boleh mengambil keputusan. Gitu. Ya mungkin kata dasar saya konselor juga nih. jadi memang itu kepake banget, kepake banget ketika saya menghadapi anak sendiri. Gitu. Kalau hal yang tidak ingin itu sebenarnya lebih ke mungkin lebih perencanaan ya. Mereka harus lebih hidup itu lebih berencana gitu. Karena misalnya gimana tuh? Ya kayak misalnya kalau nanti mau menikah itu perencanaan pernikahan itu emang penting. Coba. Iya masih jauh nih. Enggak Bu, anak saya satu udah kuliah bukan. Udah kuliah, jadi memang pokoknya perencanaan, segala sesuatu harus direncanakan dengan baik. Jadi mungkin itu yang tidak terjadi di kehidupan saya. Jadi jangan sampai anak saya seperti saya gitu. Jadi harus lebih terencana gitu ya hidupnya. Gitu. Dari generasi milenial silahkan. Tadi apa ya yang diwariskan? Hal yang ingin diwariskan dan ingin ditinggalkan. Jauh tapi memang. Iya, tapi benar. Milenial ya. Paling yang pengen diwariskan dan selalu saya tekankan dari dulu sampai sekarang ke anak adalah gimana dia kenal diri sendiri, tahu kebutuhannya, dan jangan lupa mendengarkan tubuh. Karena kan belum tentu keinginan dia itu menjadi kebutuhan sebetulnya. Jadi biar kenal dulu nih sama dirinya, jadi dia tahu tuh ke depan harus ngapain, dan itu tadi bertanggung jawab atas segala pilihannya. Jadi kalau misalkan dia mau milih sesuatu, kamu harus tadi terencana ya gitu ya, resikonya kamu harus tahu seperti apa kalau kamu melakukan ini dan itu segala macam. Itu yang paling ditekankan. Terus yang tidak ingin diwariskan ya. Yang tidak ingin diwariskan, jangan merasa sendiri. Jadi jangan merasa sendiri, jangan insecure. Kenapa sih Mbak? Ini ngingetin kamu ya. Jangan insecure,
Terus apa ya, narasi mungkin narasi yang kita harus bisa bertahan sendiri itu kayaknya. Kalau misalkan kamu capek, ngomong aja capek gitu. Kalau kamu lelah, kamu bisa ngomong kamu lelah. Jadi jangan disimpan sendiri. Soalnya generasiku, apalagi generasi Mbak Tika tuh, aku nggak tahu Mbak Tika sama Bu Nino gimana. Kayaknya banyak juga yang dipendam sendiri deh. Jadi biar lebih terbuka aja. Nggak perlu sempurna, kamu bisa istirahat dulu. Wow. Gitu. Keren banget semuanya. Boleh dong tepuk tangan nih tim podcast ya Cafe. Nih terima kasih banyak buat Bu Ninu, Mbak Tika, dan Jihan sudah mau bergabung dan ngobrol sharing terkait pengalamannya menjadi seorang ibu di podcast Power Puan. Jadi kita sangat berterima kasih sekali. Tapi sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir singkat saja gitu ya, dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk perempuan yang mau berencana menjadi ibu atau sekarang sudah menjadi ibu. Sebetulnya apa sih pesan-pesannya dari pengalaman masing-masing? Jihan dulu sekarang. Ya. Singkat, Mikir dulu. singkat saja. Singkat ya. Iya. Apa ya, gue juga bingung lagi. Pesan untuk ibu-ibu di luar sana, Atau yang mau jadi ibu. Atau yang atau yang berencana. berencana jadi ibu. Sobat Puan Iya, yang mungkin boleh ya. berencana. Tadi kalau udah mendengarkan dari dua ibu-ibu di samping aku yang keren-keren ini, jadi pesannya adalah bahwa beban seorang ibu itu kadang-kadang lahir dari sistem yang tidak memihak ya. Kayak contohnya tadi Bu Ninu yang dulu jarak rumahnya sama kantornya segitu-gitu aja jaraknya, tapi karena sistemnya berubah gitu ya, Jarak. Iya. Dan juga keadaannya berubah, kondisinya berubah, jadi sebetulnya beban itu karena itu, bukan karena dari internal kitanya, tapi banyak dari luar. Jadi kalau misalkan merasa capek, ya nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Bukan berarti dia nggak baik dan nggak sempurna, enggak. Jadi itu sih paling pesannya, pelan-pelan aja. Kalian hebat, apalagi buat ibu-ibu ya, luar biasa ini. Apa sih ini ya, julukannya emak-emak itu? Ini Roman. Iyalah itulah, pokoknya saya bingung soalnya. Mama hebat sih. Oke. Ibu hebat. Terima kasih Jihan. Mungkin dari Mbak Tika nih, dari generasi X, apa sih yang ingin disampaikan untuk Sobat Puan yang berencana akan menjadi ibu atau Sobat Puan yang sudah menjadi ibu? Menjadi ibu itu adalah sesuatu yang anugerah ya, anugerah. Jadi memang keberkahan menjadi seorang ibu itu benar-benar harus kita nikmati. Ya itu kalau capek ya bilang capek. Utamakan komunikasi dengan pasangan. Jadi ajak pasangan kita itu memang dia harus ikut serta. Itu yang paling penting. Karena kalau pasangan kita mensupport, itu lelahnya juga jadi nggak terasa. Jadi kalau ada kerja sama tim ya, itu lebih baik lagi. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Tika. Mungkin dari Bu Ninu. Ya, memang saya setuju sama Tika ya, bahwa saya juga merasa bahwa menjadi perempuan yang kemudian menjadi ibu apapun itu berkah ya, karena itu mengasah hal-hal baik dari diri kita ya, itu bisa mengasah dan memperkuat kita. Nah karena itu untuk ibu-ibu yang sudah memiliki anak misalnya, itu memang tadi ya kalau saya Tik ya, soalnya juga gini loh ya, saya tahu di luar sana tuh yang kita nih ngomongin hal-hal yang kayak hampir sempurna gitu ya, ada suami pengertian, tapi di luar sana tidak seperti itu ya. Nah karenanya juga ini pesan untuk yang belum menikah ya. Jadi betul tadi kita, tantangan kita menjadi perempuan dan nantinya menjadi ibu itu memang berat sekali. Nah karena itu kita memang apa boleh buat, kita harus
memahami apa saja yang dituntut, dan kita harus bisa mandiri karena pernikahan itu belum tentu menjanjikan hal-hal yang seperti ada terus, mensupport terus, yang kayak gitu ya. Jadi kalau kita mendapat karunia ini, maka kita sendiri harus siap menghadapi tantangan, termasuk menjadi orang tua tunggal bagi anak ya. Jadi itu sebabnya sebenarnya ini program yang saya ingin bikin ya. Jadi bagaimana mempersiapkan itu, apa aja yang ke depan yang perempuan terutama harus mampu memikirkannya gitu ya, memberikan modal yang paling kuat untuk kita bisa menjalani hidup dengan kuat. Oke. Wow, terima kasih banyak Bu Ninu, Mbak Tika, dan Jihan. Baik Sobat Puan, itu saja episode kita kali ini. Kalau Sobat Puan ingin memberikan komentar, boleh langsung aja tulis di komen. Dan kalau Sobat Puan mau memberikan ide atau juga masukan terkait tema dan juga narsum siapa yang harus kita undang, silahkan DM kita. Dan jangan lupa untuk subscribe semua sosial media YKP dari YouTube, Instagram, TikTok, semuanya ikutin karena akan ada informasi-informasi menarik dari kegiatan-kegiatan YKP. Itu saja, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.